Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Untuk menerima notifikasi video baru kami, silakan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng di bawah ini. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Keluaran pasal yang keempat ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Lalu sahut Musa, "Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu?" Tuhan berfirman kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Jawab Musa, "Tongkat." Firman Tuhan, "Lemparkanlah itu ke tanah." Dan ketika dilemparkannya ke tanah, maka tongkat itu menjadi ular, sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu dan peganglah ekornya." Musa mengulurkan tangannya, ditangkapnya ular itu, lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Allah nenek moyang mereka, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub, telah menampakkan diri kepadamu. Ayat Mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ketiga ayat yang ke-12 dalam versi Alkitab yang terbuka. Dia berfirman, "Sesungguhnya aku akan menyertaimu." Renungan hari ini berjudul Siapakah Aku Ini? Ditulis oleh Tim Gustafson. Kizombo duduk memandangi api unggun sambil merenungkan pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidupnya. Apa yang sudah kucapai? Pikirnya. Dengan cepat pertanyaan itu terjawab. Sebenarnya tidak banyak. Lalu Kizombo kembali ke tanah kelahirannya untuk melayani di suatu sekolah yang didirikan ayahnya jauh di dalam kawasan hutan tropis. Ia juga mencoba untuk menuliskan kisah hidup ayahnya sebagai penyintas dua perang saudara. Siapa aku ini? Merasa bisa melakukan semuanya ini. Kekhawatiran Kizombo sebetulnya mirip seperti yang dialami oleh Musa. Allah baru saja memberikan sebuah misi kepada Musa. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 10, Allah berkata, "Aku mengutus engkau kepada Fir'aun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Namun Musa berkata kepada Allah, "Siapakah aku ini?" Setelah mendengar alasan-alasan remeh yang dilontarkan oleh Musa, Allah bertanya kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" Itu adalah tongkat. Dengan mengikuti petunjuk Allah, Musa melemparkan tongkat itu ke tanah. Tongkat itu pun berubah menjadi ular. Melawan instingnya, Musa memungut ular itu. Ular pun kembali menjadi tongkat. Jadi dengan kuasa Allah, Musa dapat menghadapi Firaun. Ia benar-benar memegang salah satu yang dianggap dewa oleh orang Mesir, seekor ular, di tangannya. Dewa-dewa Mesir bukanlah ancaman bagi satu-satunya Allah yang sejati. Kizombo terpikir tentang Musa dan dia merasakan jawaban Allah. "Kau memiliki aku dan firman-Ku." Ia juga memikirkan teman-teman yang mendorongnya untuk menuliskan kisah ayahnya agar orang lain dapat mengetahui tentang kuasa Allah dalam hidupnya. Ia tidak sendiri. Sahabat ODB, dengan kekuatan kita sendiri, upaya terbaik kita sekalipun tidak akan pernah cukup. Akan tetapi kita melayani Allah yang berkata, "Sesungguhnya aku akan menyertaimu." Sahabat ODB, apa yang Anda miliki dan dapat Allah pakai? Lalu bagaimana hal tersebut dapat menguatkan Anda untuk memikirkan apa yang sanggup Allah lakukan melalui diri Anda? Mari kita berdoa. Ya Bapa, bersamamu aku tidak kekurangan apa-apa. Bagaimanapun
situasinya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seorang yang duduk di tepi jalan, buta mata tak dapat melihat, dan hidupnya di dalam kegelapan. Yesus datang, celiklah matanya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita. Yesus datang mengubah semuanya. Seorang yang dirasuk kuasa iblis berdiam di kuburan sendiri. Ia tertawan, tersiksa tak berdaya. Yesus datang, ia dibebaskannya. Yesus datang, kuasa iblis hancurlah. Yesus datang, hapus air matanya. Gelap susah menjadi sukacita.